sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Bapak, Ibu, dan juga para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang yang berbahagia ini kita bisa bermajelis ilmu di satu tempat yang penuh barokah, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita mulai dari rumah untuk sholat berjamaah, kemudian mengikuti halaqah majelis ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hadis nomor 20 dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada hadis nomor 20 yang sudah kita bahas berisi mengenai satu perkara yang menjadi suatu dakwah dari para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu perkara ini menjadi perkara yang sangat penting dikarenakan dia tidak terhapus semenjak dahulu sampai hari ini. Apa perkara tersebut? Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalimat ini sudah dikumandangkan sejak dahulu. Jadi para nabi dan rasul itu mendakwahkan atau menyampaikan kepada umatnya kalimat ini. Jika engkau tidak mempunyai rasa malu kepada Rabbmu, maka berbuatlah sesukamu. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalimat berbuatlah sesukamu di sini, mempunyai dua makna. Yang pertama, jika perkara tersebut perkara duniawi dan tidak merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka seorang tersebut boleh melakukannya. Jadi tidak perlu malu untuk melakukannya. Kemudian makna yang kedua, jika tidak malu maka berbuatlah sesukamu, bermakna celaan atau bermakna kalimat hinaan kepada pelaku perilaku tersebut, karena dia sudah tidak mempunyai rasa malu bermaksiat kepada Allah. Dia tidak punya malu untuk membangkang perintah Allah. Dia tidak punya rasa malu berbuat maksiat. Maka oleh Nabi SAW dikatakan, wes sakarmu, berbuatlah sesukamu, saksenengmu. Ya. Dan tentu ini bukan bermakna perintah, bukan bermakna Nabi SAW memerintahkan terserah kamu silahkan berbuat. Tidak seperti itu. Maksudnya ini adalah kalimat celaan, kalimat hinaan, dan kalimat merendahkan
kepada orang yang tidak malu untuk berbuat kemaksiatan atau membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna kandungan dari hadis nomor 20 dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu. Nah, kemudian kita masuk pada hadis selanjutnya, hadis nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Amr, dikatakan juga namanya Abi Amr Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan nama sahabat, maka kita doakan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Karena dalam ayat disebutkan jelas radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Para sahabat disifati dengan dzalika liman khasyya rabbah. Disifati dengan sifat khasyah. Khasyah itu artinya apa? Takut. Khasyah itu adalah takut yang sangat besar. Nah, kebanyakan kalimat khasyah itu diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin itu mempunyai sifat khasyah, sifat takut, dan tentu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan takutnya kita kepada manusia atau makhluk. Takut kepada manusia kita akan menjauh. Takut kepada hewan akan menjauh. Ya. Misalkan kamu ke belakang membakar sampah, tiba-tiba ada ular piton. Ular piton. Nah, kira-kira ketika kamu melihat ada ular piton langsung yang siap untuk melilit kamu, ya, apa yang kamu lakukan? Menjauh atau mendekat? Menjauh. Ya. Nggak ada ceritanya takut kepada ular sanca kemudian mendekat. Takut tapi terus. Ada semacam itu. Ya. Atau kamu lagi bakar sampah, tiba-tiba di belakang kamu ada macan. Macan. Tiba-tiba macan. Secara manusiawi, kalau kamu takut kepada macan, itu banyak ceritanya yang dibiarkan macan. Itu kamu akan menjauh. Akan menjauh sejauh-jauhnya, akan lari sejauh-jauhnya, takut lari terbirit-birit, lari tunggang langgang sampai nabrak duit, nabrak kebun, ngunyak sawah, macan, bingung arang nunggak duit. Namun berbeda jika seorang itu mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah itu tidak malah menjauh. Takut kepada Allah itu malah mendekat. Malah mendekat, ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut kepadamu ya Allah. Khasyah, kita punya rasa takut. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mendekat dengan Allah, karena dengan mendekat itu berarti kita semakin
dekat, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat lagi, semakin rindu kepada Allah. Karena kita semakin takut kepada Allah. Ya, berbeda, sangat berbeda. Jika kita takut kepada Allah, maka kedekatan kita kepada Allah itu akan semakin dekat. Ya, caranya bagaimana? Biar muncul, agar muncul rasa takut kepada Allah. Caranya bagaimana? Salah satu cara agar menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan apa? Menuntut ilmu. Golek ilmu agama, ilmu syar'i. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi, ya, sungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, yang mempunyai rasa takut kepada Allah, al-ulama, adalah para ulama. Jelas ini ayat namanya insyaallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang mempunyai rasa khasyah, takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, salah satu sifatnya sahabat itu, para sahabat mempunyai rasa khasyah. Maka dari itu sahabat adalah para ulama. Semua sahabat Nabi SAW, semuanya sahabat, mereka itu punya ilmu. Mereka punya ilmu, ya, mereka punya rasa khasyah. Ya. Maka kalau ingin dekat dengan Allah, ya belajar. Semakin kita punya ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Semakin kita memperdalam ilmu agama, semakin belajar adab, belajar akhlak, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, semakin kita memperdalam ilmu agama, semakin memperdalam, maka akan semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Mustahil orang yang takut kepada Allah itu mempunyai sifat jahil atau bodoh terhadap agama. Mustahil. Tidak akan mungkin orang yang bodoh terhadap urusan agama itu takut kepada Allah. Tidak akan mungkin. Bagaimana dia bisa mengenal Allah tanpa belajar? Bagaimana? Dan belajar itu, belajar agama itu perlu kerja keras, perlu kerja keras. Tidak ada orang yang terlahir langsung jadi ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Quran di usia 9 tahun. Artinya sebelum usia 9 tahun beliau sudah hafal Quran belum? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Quran usia 9 tahun kalau tidak salah. Artinya sebelum usia 9 tahun beliau hafal Quran belum? Belum hafal Quran. Artinya beliau masih proses menghafal Quran. Beliau masih berusaha menghafalkan Quran. Masih berusaha keras, bagaimana saya bisa hafal Quran. Akhirnya usia 9 tahun sudah hafal Quran. Ya. Maka tidak ada yang bisa mendapatkan ilmu itu dengan leha-leha, dengan santai, dengan tiduran, ya kan, dengan cukup berdoa, memedahkan Allah, ya Allah, aku ingin jadi penghafal Quran, ya Allah. Doa 1000 kali pun, mulai ba'da isya sampai subuh, doa ini, ya Allah, kalau ingin jadi penghafal Quran, ya Allah, kalau jadi penghafal Quran, kira-kira
bukan Al-Quran. Kita kira-kira hafal belum? Kira-kira hafal tidak? Nggak akan mungkin. Itu semuanya diraih dengan berusaha, dengan menghafal, mengorbankan waktu, meninggalkan main-main. Dia serius menghafal Quran. Imam Syafi'i yang dianugerahi oleh Allah SWT kecerdasan yang luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau menghafalkan suatu kitab, beliau tutup halaman sebelah kiri dengan tangan kanan, kemudian membaca kitab dari awal, dari ujung atas sampai ujung bawah, langsung hafal. Sekali membaca langsung hafal. Kemudian diangkat tangan kanan, ditutup di halaman sebelah kanan, kemudian dibaca dari atas sampai bawah, hafal langsung sekali baca. Mengapa ditutup? Karena dia tidak tercampur hafalannya. Saking cerdasnya seperti itu. Dia tidak tercampur. Nah, dibuka kabeh, campur hafalannya. Langsung terserap seperti itu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tetap berusaha, tetap menghafalkan, tetap berusaha menghafalkan. Tidak ada yang seperti ilmu jatuh dari langit. Ya Allah, aku pengen ngapal Quran, terus Qurannya bokong Qurannya, terus ampune ini lebok banyu, mbok kei gula, diaduk, diombe. Tapi hafal. Tidak ada cerita seperti itu. Ya. Nah, orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah itu hanya para nabi dan para wali, para nabi dan para wali. Mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung para nabi. Rasulullah SAW langsung mendapatkan ilmu ya, tanpa diajarkan oleh siapapun, yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ya, para sahabat mempunyai sifat apa tadi? Sahabat tadi mempunyai sifat apa? Takut bahasa Arabnya apa tadi? Khosyah. Penting tuh bahasa Arab itu simbol. Dulu sebelum Eropa jaya, sekarang ini dengan bahasa Inggrisnya. Sebelum bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia nomor 1, dulu bahasa Arab. Ya, di Spanyol itu dulu ya, yang menjadi bahasa ilmiah itu pakai bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu menerjemahkan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu Yunani, ilmu filsafat, ya Yunani, kemudian ilmu-ilmu dari Socrates itu dan lain sebagainya. Jadi terjemahan bahasa Arab, kemudian bahasa Arab baru terjemahan bahasa Inggris. Baik. Nah, kemudian Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu berkata, Qultu, aku bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukan yang bawa kita. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, subhanallah. Ini akhlaknya sahabat, memanggil Nabi itu dengan Rasulullah, bukan langsung namanya. Itu adab namanya. Para sahabat itu kedekatannya dengan Nabi itu sangat dekat, sangat dekat. Makanya dinamakan sahabat, baik yang tua, yang muda, yang anak-anak, ya itu semuanya oleh Nabi dipanggil sahabat. Nah, namun bersamaan dengan itu tidak ada satupun sahabat yang memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad langsung, namanya tidak ada. Muhammad, ya Muhammad langsung dipanggil namanya itu tidak ada. Yang memanggil langsung namanya itu orang kafir. Muhammad, ya Muhammad, seperti itu. Semua sahabat manggilnya Rasulullah SAW. Itu sebagai adab. Ya, ketika Nabi SAW wafat, digantikan
Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin pertama? Abu Bakar. Sahabat, para sahabat, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama, menjadi pemimpin kaum muslimin yang pertama setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat memanggil Abu Bakar itu tidak langsung namanya, tidak langsung dipanggil ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, atau dipanggil namanya, nama anaknya, tidak. Tapi manggilnya gimana? Siapa yang tahu? Memanggilnya sahabat ke Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah. Bagaimana manggilnya? Nah, siapa yang tahu? Manggilnya bagaimana? Dipanggil ya Khalifah Rasulillah. Ya Khalifah Rasulullah, wahai khalifah pengganti Rasulullah, wahai khalifah pelanjut Rasulullah. Dia panggil begitu. Ketika Abu Bakar wafat, digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar, bagaimana sahabat memanggil beliau? Ada yang tahu? Ya, Amirul Mukminin. Dipanggil sedemikian rupa, dipanggil sudah tidak memanggil ya Umar, sudah tidak panggil itu, tapi dipanggilnya ya Amirul Mukminin. Wahai Amir, pemimpinnya para kaum mukminin. Dipanggil sedemikian, sangat mulia. Maka kita belajar dari sahabat, memanggil siapapun itu panggil, yaitu panggilan kehormatan baginya. Kepada guru panggil ustaz, kepada ustazah panggil ustazah, bukan namanya. Bisa kalau jenenge langsung tidak dikuasai. Panggil ustazah juga ustazah. Ya, panggil ustaz Pak. Ustaznya dia dipanggil Pak. Berbeda kalau kita ada gurumu, guru panggil Pak nggak apa-apa di sekolah kami. Di sini semua wajib panggil ustaz dan ustazah. Panggil ustaz, panggil Pak, apa mana Mas, Mas. Mbak. Nah, dia ustaz dan ustazah. Itu bentuk adab kita. Memanggil kakak kandung, kakak, mbak, manggil adik, Pak Le, Bule, Pak Ko, Buko, Mbak, Yud, itu adalah panggilan kehormatan. Jangan dipanggil langsung namanya. Ya. Pak Ko jenenge Pak No, coba No. Langsung jenenge orang di 12 ngomongnya santri nggak lebih kosan. Panggil bapak yang baik bapak. Ya, makanya nek tamu di sini tuh yo cuma melayu, nek tamu teko bapak babi kabeh makanya saya ngomong. Kalau ada tamu ke sini, ya kalau datangi beliau, ucapkan yang baik. Bapak ada perlu apa? Beda ya, Pak sama Bapak itu. Pak ada perlu apa sama Bapak ada perlu apa? Itu beda, itu nggak ada seperti itu. Ibu ada perlu apa? Ditanya, oh saya mau sedekah Mas. Oh monggo silahkan masuk, tunggu di ruang tamu. Ya, diterima. Atau dia mungkin bilang, ya saya mau ketemu pengurusnya, saya mau ketemu ustadznya. Suruh nunggu dulu. Ojo terus, oh no. Saya tunggu lagi ya Pak. Tenang aja, tak tolong ya saya. Insya Allah, ketemu ini kok ada.
pokoknya ada tamu didelok kok. Orang ditakoni, orang Jawa didelok kok dhuwur tekan ngisor. Baru madu. Jalur dikosen. Enggak boleh seperti. Harus ditanya, Bapak Anda perlu apa? Silahkan duduk. Ya, kalau enggak, yang IST-nya minimal yang tanya seperti itu. Malah mesti kamu panggil yang baik. Memanggil teman juga seperti itu. Panggil Pak namanya yang baik. Ojo dulu aneh. Celok. Dulu aneh. Pesenangannya telo dicelok telo. Telo. Celok telo. Soalnya kamu itu nama baik-baik. Ada namanya Sulaiman. Ada namanya Rofi. Ada namanya Irfan. Ada namanya apa? Ihsan. Panggil ini masing sekali-kali kamu pernah nggak dipanggil jenis yang pasir sing apik Mas Ihsan. Langsung keren semua. Kamu mau kurang aku jenis kayak kayak aku pasir kalau seneng. Saya dulu ketika dipanggil saya dipanggil namanya itu sangat fasih. Masya Allah, baru kali ini saya dipanggil namanya sangat fasih. Ya Isya, panggil seperti sekali-kali manggil itu yang fasih. Ya bila kata lam alif lam, bila masih bisa. Nah. Ya khair ya seperti itu. Ya akhi, manggil namanya ya akhi. Ya sekali-kali digunakan bahasa Arabnya. Masuk sini ya. Selama ini Ustaz dengarnya itu bahasa Jawa. Kemarin terakhir saya dengar ada yang goblok kayak ngomong. Kok goblok nih? Masya Allah. Santri ngomongannya goblok nih kan. Goblok kan kita goblok seperti lo tak emoji Pak. Masya Allah, itu bukan ada penuntut ilmu itu cara bicaranya santun, pelan, ngomongnya baik, penuh adab, penuh akhlak, sabar, tidak bentak-bentak, ngomongnya itu nadanya tidak tinggi. Ngomongan nadanya tinggi terus bahasanya digubur dia terus. Kalimat makan itu kamu ucapkan sehari berapa kali? Minimal 3 kali. Itu bisa kayak kamu rubah. Waktu to'am. Saya yakin kalau antum bilang seperti itu, waktu to'am. Hana waktu to'am. Hana itu telah tiba, waktu itu waktu to'am itu makan. Coba dirubah. Bisa enggak? Hana waktu to'am. Telah tiba waktu makan. Hana waktu to'am. Kan enak didengar. Makan. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepadaku perkara di dalam Islam, qaulan, satu perkara, satu ucapan, la as'alu anhu, yang mana tidak akan saya tanya lagi ahadan ghairaka, kepada orang lain selain itu. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada sahabat saya satu ucapan, satu perkara, satu prinsip hidup yang mana saya nanti tidak perlu bertanya kepada orang lain selain itu. Ini pertanyaan dari Sufyan bin Amr kepada Rasulullah.
bilang seperti itu. Oh ya kowe jalur nasihat ini kan minta nasihat. Sahabat meminta nasihat pada Rasulullah SAW. Ya minta nasihat. Maka antum minta nasihatnya, Mas Aziz. Ustaz, saya minta nasihat Ustaz. Salah satu ciri kebaikan seseorang, dia suka minta nasihat. Salah satu tanda seorang itu baik, dia suka minta nasihat. Ya. Sekarang saya tanya, di sini yang pernah minta nasihat temannya, di sini yang pernah minta nasihat temannya, angkat tangan. Jangan malu. Nah, satu lagi, yang putih bisa angkat tangan kalau ada. Terus satu, ada lagi. Masya Allah, 95 santri 95 santri yang pernah minta nasihat kepada temannya hanya satu orang. Ini satu orang. Jadikan minta nasihat itu budaya. Mudah-mudahan banyak yang tidak jujur. Artinya sudah banyak yang melaksanakan. Mudah. Karena apa penting itu? Minta nasihat. Aku minta nasihat teman. Mas, siapa namanya ini? Mas Rama minta nasihat kepada Mas. Sofa. Mas, mau jalur nasihat. Coba. Itu bukti kebaikan yang ada dalam hati Mas Mama kalau dia bisa minta nasihat. Sekali-kali mau minta nasihat, ya kalau ada teman. Katakan satu perkara wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, katakan amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah wahai Sufyan, jadikan ini prinsip hidupmu, jadikan ini pedoman hidupmu. Jangan sampai kau melalaikan hal ini. Apa itu? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah atas ucapan itu. Nah, siapa yang disampaikan Rasulullah SAW? Amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, maksud istiqomah di sini ada dua. Yang pertama, istiqomah tetap teguh di atas iman. Bagaimana kondisinya? Walaupun dapat ujian sakit, tetap jaga iman. Walaupun dapat ujian ekonomi, tetap menjaga iman. Walaupun dapat ujian rindu pada keluarga, enggak kurang, tetap jaga iman. Imannya harus terjaga. Antum nanti kalau misalkan keluar dari sini kerja di mana? Kerja di US, di Korea, di Jepang, di mana? Tetap jaga iman. Kalau kamu kuliah di mana? Kuliah di Mesir, di Madinah, tetap jaga iman. Kamu berkeluarga nanti tetap jaga iman. Imannya dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai murtad, jangan sampai murtad. Tetap dijaga imannya, walaupun ancamannya mati. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijaga. Nah, kemudian makna yang kedua, makna istiqomah yang kedua adalah istiqomah beramal sholih. Makanya iman dengan amal sholih itu tidak bisa dipisahkan. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat, itu sudah jadi satu. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat jadi satu. Setelah iman dia beramal sholih. Setelah iman dia beramal sholih. Tidak cukup hanya mengatakan aku wong Islam, aku wong iman, aku percaya karo Gusti Allah, aku percaya karo Kanjeng Nabi, tapi dia nggak mau sholat, dia nggak
tapi tidak mau belajar usaha keras, tidak mau mencatat. Ketika ada taklim ogah-ogahan, ketika ada takwid males-malesan, ketika ada sholat subuh sudah mulai malah istiqomah. Nah, ketika subuh itu harus semangat bangun. Ya. Itulah. Maka tidak cukup mengatakan saya menuntut ilmu, saya beriman. Tidak cukup, harus ada bukti. Harus ada bukti. Mas Satria. Mas Satria ini sudah setahun di sini. Sekarang kelas 2. Saya tanya, Mas Satria, kamu santri bukan? Kamu santri bukan? Hah? Santri. Kamu penuntut ilmu bukan? Iya. Dia jawab, saya tanya, Mas Satria santri bukan? Santri. Beliau menjawab, santri. Saya santri. Saya tanya, kamu penuntut ilmu bukan? Penuntut ilmu. Iya. Apakah ucapan itu cukup? Tidak, harus dibuktikan. Sing jenenge santri iki salat jamaah 5 waktu. Sing jenenge santri iki yo sinau, yo belajar ilmu agama, yo sabar, yo ikhlas, yo tawakal, yo bermuamalah, beradab dengan ustaz yang baik. Itu harus dibuktikan. Berucap ngomong ucapannya itu ucapan santri, bukan ucapannya bukan santri. Tidak tanduknya perbuatannya yo santri, omongannya yo santri, pola pikirnya yo santri. Maka antum baik yang dinia maupun yang tahfidz, antum harus ya menguatkan diri bahwasanya itu saya santri. Sekalipun kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di MTS, tapi kamu harus harus prinsipnya kuat bahwasanya saya itu santri. Di sini itu santri. Pondok 90%, 10% sekolah itu baru santri. Ya. Nah, urusan pondok kalau urusan sekolah sing dibuatnya pondok ojo sekolah, sing dibuatnya pondok. Karena pondok itu juga sekolah. Kamu di sekolah kalau pas penuh jamnya itu mulai jam 7 sampai jam 2 itu berapa jam? Yang dunia dari jam 7 sampai jam 2 itu berapa jam? Nah, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7. Yes, itu 8 jam. Nah, mulai jam 3 sampai jam 7 pagi itu berapa jam? 6. Nah, mulai jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 jam. Artinya 16 jam dengan 7 jam itu banyak mana? 16 jam. Artinya antum tetap berat pondoknya 16 jam di sini kali 3 tahun. Ya. Makanya rugi kalau sampai yang diniah tidak dapat 15 juz, rugi yang akhir tidak dapat 30 juz. 15 juz, pada orang sampai 15 juz lah lulus. Kita pani orang lain. Insya Allah. Pakai action ya, pakai itu semangat. Untuk bapak itu kuliah ya, seperti rapi. Baik, itu saja. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.